Sempat dianggap planet besar seperti Bumi, inilah beberapa mitos dan fakta Pluto. Pluto merupakan salah satu planet kerdil yang berada dalam jarak yang cukup jauh dari Bumi. Dulu, Pluto diklasifikasikan sebagai planet seperti Bumi, Mars, dan planet lainnya di tata surya. Namun pada 2006 lalu, Persatuan Astronomi Internasional mengklasifikasi ulang Pluto dan menurunkan statusnya menjadi planet kerdil. Walaupun ternyata dari yang saya pernah baca bahwa banyak orang yang menginginkan agar Pluto kembali digolongkan sebagai planet. Perlu kalian ketahui Pluto sebenarnya menyimpan banyak misteri yang sampai sekarang masih belum terpecahkan oleh para astronom. Selain itu ada juga beberapa hal tentang Pluto yang dipercaya oleh banyak orang. Padahal itu mungkin saja hanya mitos. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa mitos Pluto dan fakta di baliknya. Yuk, kita simak video ini sampai tuntas. Yang pertama, ada mitos yang mengatakan bahwa Pluto hilang dan hancur. Dulu, semua orang di sekolah diajari bahwa planet di tata surya kita ada 9, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tapi sangat disayangkan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada 2006 lalu status Pluto diturunkan menjadi planet kerdil. Akibatnya ada perubahan pada pelajaran sekolah bahwa sekarang hanya ada 8 planet di tata surya kita. Hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa Pluto sudah hilang atau bahkan hancur sehingga hanya ada 8 planet di tata surya kita. Faktanya Pluto tidaklah hilang apalagi hancur. Pluto masih ada di dekat jalur orbit Neptunus. Hanya saja Pluto tidak memenuhi satu dari 3 kriteria planet sehingga klasifikasi Pluto diubah menjadi planet kerdil. 3 kriteria itu adalah: 1. Planet harus mengelilingi matahari. Yang kedua, ukuran planet harus cukup besar dan dapat membentuk bola. Yang ketiga, planet harus mempunyai gravitasinya sendiri untuk membersihkan benda lain di sekitarnya. Yang kedua, status Pluto yang masih diragukan sebagian orang. Apakah Pluto itu planet kerdil, atau komet? Dari penjelasan tadi, kita menjadi tahu bahwa Pluto yang dulunya dianggap planet, sekarang diklasifikasikan menjadi planet kerdil. Namun penelitian terbaru mengatakan bahwa Pluto merupakan kumpulan komet yang bergabung menjadi satu. Penelitian itu menunjukkan bahwa kandungan kimia pada Pluto memiliki kesamaan dengan komet 67P, sedangkan planet biasanya terbentuk dari batuan yang saling bergabung. Maka dari itu hasil penelitian menyatakan bahwa Pluto mungkin terbentuk dari jutaan komet yang menyatu. Jadi Pluto itu sebenarnya apa sih? Apakah Pluto itu planet kerdil atau komet? Nah, meski tersusun dari jutaan komet, Pluto tetaplah merupakan sebuah planet kerdil. Mitos yang ketiga, Pluto menjadi benda langit terjauh di tata surya. Letak Pluto yang berada di luar orbit Neptunus membuat banyak orang menganggap bahwa Pluto menjadi benda langit terjauh di tata surya. Pluto memang memiliki jarak yang sangat jauh dari matahari sebagai bintang induknya, yaitu sekitar 6 miliar kilometer. Namun fakta yang sebenarnya adalah bahwa tata surya kita tidak berakhir di Pluto dan Pluto bukanlah ujung dari tata surya kita. Ternyata masih banyak benda langit lain yang berjarak lebih jauh dari Pluto. Benda langit inilah yang disebut sebagai objek trans-Neptunus. Ada planet kerdil Haumea yang berjarak 6,4 miliar kilometer dari matahari, Quasar yang berjarak 6,5 miliar kilometer, dan Makemake yang berjarak 6,8 miliar kilometer. Ada juga planet kerdil Eris yang berjarak 1 triliun kilometer dan planet Sedna yang berjarak 7 triliun kilometer dari matahari. Selain itu ada juga awan Oort, yaitu awan komet yang luasnya 1000 kali jarak matahari Pluto dan berada di area paling luar tata surya. Jadi mitos yang mengatakan bahwa Pluto adalah benda langit terjauh di tata surya tidaklah benar. Mitos yang keempat, Pluto tidak mendukung kehidupan. Menurut penelitian, Pluto mengorbit matahari pada jarak yang teramat jauh. Jarak terdekat Pluto dengan matahari yaitu sekitar 4,4 miliar kilometer. Sedangkan jarak terjauh Pluto dengan matahari sekitar 7,3 miliar kilometer.
Dalam jarak yang sangat ekstrem seperti itu, suhu permukaan Pluto menjadi sangat dingin, sekitar minus 240 derajat Celcius. Cahaya matahari tidak bisa menyinari permukaan Pluto sebanyak yang bumi terima karena jaraknya yang jauh itu. Hal ini membuat tidak ada kehidupan seperti di bumi yang bisa bertahan hidup di planet kerdil ini. Faktanya adalah bahwa sampai sekarang belum ada astronom yang meneliti apakah benar-benar tidak ada kehidupan di Pluto. Bisa saja ada kehidupan asing yang sangat berbeda dengan kehidupan di bumi, sehingga bisa bertahan hidup di Pluto dengan kondisi ekstrem seperti itu. Perlu kalian ketahui bahwa di planet Mars telah ditemukan adanya kehidupan, walaupun kehidupan yang ditemukan bukanlah makhluk cerdas seperti halnya manusia ataupun alien, tapi hanya berupa mikroorganisme saja. Bahkan diketahui juga bahwa dulunya di planet Mars pernah ditemukan lautan. Air adalah unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup. Bahkan dikatakan di mana ada air, di situ ada kehidupan. Nah, demikian pula pada Pluto. Bahkan ilmuwan menemukan ada air di bawah tanah Pluto. Melihat kondisi seperti ini, sepertinya kehidupan di Pluto lebih memungkinkan daripada di planet Mars. Lalu, seperti apakah sebenarnya kehidupan yang ada di Pluto? Kita tunggu perkembangan penelitian dari ilmuwan di masa yang akan datang. Mitos yang kelima, nama Pluto berasal dari nama tokoh animasi. Bagi kalian pencinta film Disney pasti tidak asing dengan nama Pluto, bukan? Ya, Pluto memang adalah salah satu tokoh karakter ciptaan Walt Disney yang terkenal. Pluto adalah nama seekor anjing dan menjadi teman dari Mickey Tikus atau Mickey Mouse. Banyak orang menganggap nama planet kerdil Pluto diambil dari nama karakter Disney itu. Akan tetapi faktanya justru Walt Disney yang malah terinspirasi dari planet kerdil Pluto dan menamakan salah satu karakternya dari benda langit ini. Nama planet kerdil Pluto sendiri berasal dari nama dewa dunia bawah yang diusulkan oleh Venetia Burney pada 1929 lalu. Saat itu Venetia Burney masih seorang gadis berusia 11 tahun asal Oxford, Inggris. Jadi Walt Disney menciptakan tokoh yang bernama Pluto pada 1930 lalu. Mitos keenam, tak ada siang hari di Pluto. Pluto rata-rata mengorbit lebih dari 3 miliar mil atau 8 miliar kilometer dari matahari. Sehingga banyak orang membayangkan bahwa di permukaan planet kerdil itu akan gelap gulita 24 jam sehari. Tapi itu tidak benar, faktanya seperti yang dikutip peneliti utama New Horizons Alan Stern dari Southwest Research Institute di Boulder, Colorado. Pencahayaan di Pluto pada siang hari tidak seburuk yang orang pikir. Siang hari di sana seperti hari berawan yang sangat kelabu di bumi, atau seperti senja setelah matahari terbenam, kata Stern. Mitos ketujuh, Pluto adalah dunia es. Permukaan Pluto ditutupi oleh sejumlah es termasuk nitrogen beku dan metana beku. Tapi kepadatan Pluto secara keseluruhan adalah 2 kali lipat dari air es yang menunjukkan bahwa massa planet kerdil ini terdiri dari 2/3 batu dan hanya es sepertiga. Oleh karena itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa Pluto adalah sebuah objek berbatu dengan cangkang es. Mitos ke-8, Pluto hampa udara. Para peneliti menemukan pada tahun 1980 bahwa Pluto memiliki atmosfer yang terutama terdiri dari nitrogen seperti atmosfer bumi. Tapi udara di Pluto yang juga mengandung karbon monoksida dan metana jauh lebih tipis dari bumi dan itu membentang secara signifikan lebih jauh ke angkasa. Demikianlah 8 mitos Pluto yang dapat kami sampaikan di sini. Alam semesta maha luas tak terbatas. Masih banyak mitos, misteri, konspirasi, bahkan hal-hal menakjubkan yang ada di alam semesta. Kunjungi terus channel YouTube kami Bintang Fajar ini, karena kami akan selalu menyuguhkan sajian video yang menarik untuk Anda seputar astronomi dan sains.